Inilah aksi nekat seorang calon anggota legislatif asal Subang, Jawa Barat. Ia nekat membakar petasan di atas menara masjid bersama tim suksesnya karena gagal meraup suara di desa sekitar masjid ini. Puluhan petasan pun dibakar mulai siang hingga malam hari. Caleg yang diketahui sebelumnya pernah duduk di kursi DPRD Subang ini kabarnya kesal karena selama menjabat sudah banyak mengeluarkan dana aspirasi dewan untuk warga sekitar. Tapi kenyataannya saat pemilihan caleg inkumben ini suaranya jeblok hingga terancam tak lolos atau melenggang kembali di kursi DPRD Subang. Emang petasannya banyak gitu Pak? Suaranya gede banget. Banyak banget. Iya. Oh, datang masa dari sebelah sana, biasa wakil, maksudnya gini, wakil itu kan, kok kenapa wakil nggak menyegar gitu, ada pertanyaan malam-malam kayak gini, sebesar itu. Caleg udah kalah, ya kan, tahu-tahu sampai nyalain petasan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Ini kan gimana ya? Ini berarti calegnya pas-pasan. Kalau kita memang berani bertarung untuk caleg, berarti kita sudah menyediakan dana yang alokasi khusus gitu loh. Dan kita harusnya sudah prepare mental kita untuk apapun yang terjadi, gue mau menang mau kalah ya sudah. Anggap aja itu kan sebuah ajang untuk ya sudah. Kan tergantung, kita juga harus sadar diri sebagai caleg ini sebatas mana suara kita itu. Ya kan kalau emang suaranya misalnya tidak memadai, tidak masuk ya sudah dong, harusnya dia legowo gitu loh. Akibat ulah nekat dan konyolnya, ada banyak anak-anak di sekitar masjid yang menderita sakit karena syok mendengar suara petasan. Sementara seorang kakek berusia 60 tahun yang tengah sakit keras dan menjalani perawatan harus tutup usia setelah terguncang mendengar suara petasan yang mengusik. Ya, emang malam gue lagi infus, cuma pas anak suara petasan kaget. Emang petasannya besar banget emang. Mau kaget jadi keran gitu. Ngedrop gitu. Iya. Dibawa ke rumah sakit lagi. Dibawa ke rumah sakit. Jadi karena kaget tuh Pak ya? Iya, karena kaget kan. Kemarin kan dibawa ke Sukamandi, ke klinik apa namanya, Normal. Berarti 2 hari 2 malam. Sekarang kan jemput tadi jam 2 sampai rumah. Ya, sementara aksi konyol terjadi di Subang oleh salah satu oknum caleg yang tak lolos. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya di SPBU PA Timbak, ratusan pemotor mengamuk lantaran motornya mogok setelah mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Para pemotor ini tak menyangka jika ternyata bensin Pertalite yang diisinya rupanya berganti solar, sontak mesin motor mereka pun mati mendadak. Di pom bensin Amplas, pom bensin Petumbak apa Amplas? Petumbak mau ini Mila korban semua guys, beca, kereta, mobil juga mungkin lah mobil, tapi nggak tahu tadi ada berapa mobil tadi ngisi. Bang, kunci keretamu bang? Hah? Nggak bisa bang. Nggak tahu. Aku nggak ini. Bawa solar. Tiba-tiba keretanya mogok-mogok gitu bang, nggak ada tariannya. Jadi abang isi apa? Kalau minyaknya, Pertalite. Terus apa? Pikir entah rusak gitu keretanya kan. Rupanya ada yang depan juga, dulu juga dia bang. Mogok juga. Sama aku. Abang baru isi minyak juga ya, aku bilang. Rupanya dicek tangkinya tadi, rupanya diisi solar dia. Pertalite tapi diisi dengan solar. Ini merupakan kelalaian yang luar biasa. Kejadian yang berlangsung pada Senin 26 Februari 2024 itu jelas membuat pengelola pom bensin panik karena mau tak mau harus mengganti rugi pengendara yang motornya mogok. Usut punya usut, rupanya terjadi kekeliruan saat pengisian tangki bahan bakar di mana sejatinya bensin malah tangki utamanya diisi solar. Akibat insiden ini, pihak SPBU pun meminta maaf. Tapi akankah motor yang mogok milik pelanggan akan diperbaiki? Di sini bang, tunggu komplain dulu bang, sama operatornya tadi katanya. Belum jawabnya bang, tunggu sampai datang lah tadi apanya, ibu yang tadi datang dia baru dibawa ke bengkel, nanti kami tanggung jawabi katanya. Ini adalah human error.
Jadi inilah perlunya menempatkan orang-orang yang kompeten dan yang ngerti di bidangnya, tidak lalai seperti ini. Karena kalau lalai begini banyak dirugikan. Akibatnya banyak puluhan motor yang mesti dibenerin, mesti diservis, mobil juga begitu, merugikan banyak orang. Jadi untuk menempatkan seseorang jangan asal tunjuk, tapi sesuai dengan kehebatan dia, sesuai dengan kompeten dia. Sementara hari nahas benar-benar menimpa seorang penjual rujak di kawasan Bandung, Jawa Barat. Penjual rujak yang setiap hari mangkal di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat ini tak menyangka jika tubuh dan gerobaknya harus terpental oleh roda ban truk yang terlepas dari mobil truk yang melintas. Seketika ia terhempas dan tak bernyawa. Menurut kesaksian warga yang melintas, ada sebuah truk yang melintas dengan laju kencang. Tapi tiba-tiba satu roda mobilnya copot dan terpental mengenai penjual rujak. Akibatnya hempasan kencang itu membuat si penjual rujak seketika tertimpa hingga tak bernyawa. Kini supir truk tersebut sudah diamankan pihak kepolisian guna pemeriksaan. Bapak supir truk, mohon hati-hati dan dilihat lagi itu bannya layak apa tidak dibuat jalan. Akibatnya seperti ini nih, ini pasti kelalaian. Itu Bapak penjual tukang rujak, saya mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga ini membuat pelajaran bagi supir-supir truk lainnya atau pengendara lainnya sebelum berangkat jalan harus dicek dulu semuanya. Ini penting banget, apalagi kalau kita keluar kota. Ya semoga aja Pak supir truk itu bisa bertanggung jawab atas kejadian ini. Turut berduka cita atas meninggalnya Pak Suroso yang tertabrak oleh ban truk pada hari Senin kemarin. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisinya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Maut memang tak bisa diterka kapan dan di mana, seperti juga kelahiran. Ya, meski disanter diisukan hanya akan berumur 2 tahun lagi pasca divonis pembengkakan jantung, tapi memasuki usianya yang ke-37 tahun, kemarin Roy Kiyoshi merayakannya dengan penuh sukacita. Lantas seperti apa suasana perayaan ultah ke-37 Roy Kiyoshi? Salim. Sebenarnya hari ini udah telat ulang tahunnya, cuman karena kesibukan aku ulang tahun tanggal 24 Februari yang harusnya tanggal 24, jadi harus ditunda sampai hari ini sebenarnya. Kenapa saya memilih tempat ini? Sebenarnya ini kan wahana salju ya, gitu kan, wahana yang unik gitu ya. Apalagi saya menghadirkan beberapa anak yatim untuk datang ke wahana ini untuk sebenarnya supaya mereka seneng gitu. Sebenarnya kan mereka jarang ya pergi-pergi ya, terus jarang ngerasain kebahagiaan seperti itu. Jadi sekiranya dengan tujuan saya ada di sini,
di wahana ini sebenarnya untuk memberikan kebahagiaan juga. Ulang tahun pasca perayaan Imlek memang terasa spesial, apalagi Roy mengundang keluarga kerabat dan sahabat. Kalau mewah-mewah, hedon gitu kan, aku kayaknya bukan tipe hedon gitu kan. Ada rezeki kita bagi-bagi gitu sih. Jadi ya salah satu bentuk yang aku bilang tadi gitu, kita berbagi. Kalau untuk meriah-meriah, makan-makan di restoran besar dan segala macam, aku belum nggak kayak gitu sih sebenarnya. Ini kalau aku bilang termasuk kado lah, kado spesial dari mamaku. Jadi ya kemarin habis meninggal anjing aku, tiba-tiba aku ulang tahun diperbolehkan untuk piara yang baru kayak gitu. Namanya Cindy, cewek. Kenapa namanya sih? Karena gampang diinget, Cindy. Tapi ini belum bisa dipanggil. Dia kalau dipanggil tetap cuek sih. Masih kecil kali, 3 bulan. Jenisnya Chihuahua, dan aku ngerasa perawatannya nggak ribet karena emang ini kayak cuma rambutnya pendek, dielus dong, udah pakai tisu basah kalau nggak mau repot. Terus ini bisa dibawa-bawa. Setiap aku syuting atau apa, kalau lagi ada acara aku bawa. Udah bisa apa? Udah pernah main apa aja sama dia? Udah apa? Pernah main apa aja, maksudnya tidur bareng lah gitu? Iya, tidurnya manjot, tidurnya mau sama aku satu kasur. Kalau aku lagi kamar mandi bunyi ngik, nggak mau ditinggal. Ya, intinya aku udah ngajarin nih anak jadi anak yang berbakti, nurut sama orang tua, dan dia harus jadi karakternya yang ketika dia dewasa baik sama orang kayak gitu, sesuai dengan ajaran bapaknya. Kebetulan waktu itu sehari sebelum aku ulang tahun, anjing aku meninggal karena sakit lah, udah tua. Akhirnya aku dikasih punya anjing baru. Jadi anjing aku dibeliin sama mama lah ibarat kata gantinya. Jadi aku nggak terlalu sedih lagi. Padahal waktu pas tanggal 24 Februari itu aku sedihnya minta ampun sih, karena anjing aku meninggal. Dan ya akhirnya dapat hadiah kado itu dari spesial dari mama sih. Sebagai juru ramal yang memiliki mata batin, Roy jelas tak bisa meramal dirinya. Namun Roy tak mau ciut dengan isu batas usia sejak divonis mengalami bengkak jantung. Lantas apa saja yang akan dicapai Roy di tengah isu batas usia yang mengusik pikirannya? Tahun kemarin juga kok sempet, cuma bedanya kan tahun-tahun sebelumnya di rumah, jadi nggak terlalu terbuka untuk media. Cuma tahun ini aku memang bikin spesial untuk teman-teman juga di luar sana, supaya kayak ini adalah satu bentuk puji syukur juga, bisa ngundang teman-teman di sini juga, karena gue sekarang sehat loh, gue makin sehat sekarang gitu. Setelah apa yang divonis dokter tahun-tahun lalu bakalan parah, ternyata gue malah enggak, ternyata gue malah sehat, dan itu yang menurut aku bisa melewati vonis tersebut. Akhirnya menurut saya ini adalah adanya acara ini adalah bentuk syukur juga sebenarnya. Dia makan apa yang aku suka gitu kan, biasa aja. Cuma aku memang disempet-sempetin tidur gitu. Entah itu tidur di mobil, di lokasi syuting, itu harus ada istirahat. Tidur sendiri. Ya, hidup dan mati manusia bagaimanapun gak bisa diterka. Jika ramalan medis itu mencuat, toh Roy tetap harus melaluinya dengan segenap sukacita. Lantas, doa apa yang dipanjatkan di pertambahan usianya kali ini? Mohon doanya dari anak-anak yatim juga, semoga aku tetap bisa eksis, berkarya, melakukan banyak perbuatan baik. Itu aja sih sebenarnya, minta doa dari mereka-mereka.